Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Apa kabarnya? Shalom. Saya percaya kita semua boleh datang kembali di hari Minggu yang spesial ini. Dimanapun juga Bapak Ibu Saudara berada, khususnya jemaat GSJ Batu Tulis dan bahkan umat Tuhan dimanapun juga berada. Ini adalah momen spesial di mana kita pada hari ini merayakan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus yang telah mati dan bangkit atas setiap kita. Dan saya percaya ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dimanapun juga berada buka hati. Saya percaya hadirat Tuhan ada di setiap tempat kita masing-masing. Roh Allah bekerja atas setiap kita semua. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mari bawa hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di hadiratnya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh ada, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Kau yang sudah mati, Engkau boleh bangkit bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang sudah mengalahkan segala maut, segala kutuk, penyakit. Sebab Engkau sudah menang di atas segala-galanya. Sebab itu pada hari ini Tuhan kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita bagi Engkau, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang di hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku Kekuatanku hanya dalam
terjadi di sini. Mari bersama kita serukan. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar segenap jiwaku Tuhan. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar Tuhan. Kau besar yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Sebab ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa-Mu Yesus. Sebab kemenangan terjadi atas hidup kami. Mari semua jemaat Tuhan, serukan dengan iman, katakan bersamaku, yakin Kau hadir. Oh Yesus, Engkau hadir. Amin. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi bersama-sama dengan satu suara, satu iman, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi bersama serukan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir saat ini atas setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Oh, biar kuasa kebangkitan-Mu mengalir. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari kita beri kemuliaan dengan pujian syukur. Hormat kita bagi Dia, Yesus Tuhan. Oh, sebab ada kuasa yang tak terbatas, yang melampaui segala akal pikiran kami. Kuasa yang sanggup membebaskan, kuasa yang sanggup memulihkan. Engkaulah Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya terbesar yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami boleh hidup, kami boleh menang karena-Mu Yesus. Haleluya. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan saat ini dimanapun kami berada, Engkau hadir, mengurapi, oh, menjamah setiap hati kami Tuhan. Oh, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan buat kebangkitan-Mu atas setiap hidup kami. Engkau yang mati mengorbankan diri-Mu, dan Engkau boleh bangkit, dan kami boleh merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus, Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang memberi kami kemenangan, sehingga kami boleh tetap memandang-Mu Tuhan, dengan mata dan wajah kami hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang kasihnya yang tiada duanya. Sebab itu Tuhan, kami persembahkan setiap nyanyian, syukur, pujian kami dalam ibadah online ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja yang kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sekali lagi semua yang percaya, yang siap mengalami Tuhan bersama-sama katakan amin. Disorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kita mau siap memuji Allah kita, amin. Mari kita tinggikan Dia bersama-sama, sebab Dia layak terima segala pujian kita. Haleluya. Mari dimanapun engkau berada, kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita tinggikan Raja di atas segala raja, Dialah Yesus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besar kasih-Nya, besar kasih-Nya, ada kekuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. sebab besar kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, berkuasa selama-lamanya. mari bersama surga. Bagi Dia yang memerintah, Yang layak, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi, sujud menyembah di hadapan-Nya. kami mau bersorak-sorai bersuka cita karena-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus mulia nama-Mu, kudus dan mulia namanya. sebab sungguh besar kasih-Nya, Besar kasih, ajaib perbuatan-Nya. Sebab itu mari sama-sama selama-lamanya. katakan Bagi Dia yes, yang memerintah, yang layak, terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan perbuatan-Mu yang ajaib. Sebab itu kami mau persembahkan nyanyian pujian hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan senang hati katakan Bagi Dia mari persembahkan pujian-Mu yang terbaik hanya bagi Dia Yesus yang layak. Terimalah Tuhan pujian kami pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi, sujud menyembah di hadapan-Nya. bagi Dia yang layak,
sujud menyembah di hadap Surga bumi sujud menyembah di hadap kami semua sujud menyembah di hadapannya. Katakan bagi Dia, bagi Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah menang. Beri pujian bagi Dia. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya Dewi Agni Wijaya akan menyampaikan news GSJA Batu Tulis pekan ini. Jemaat diundang untuk mengikuti ibadah doa gabungan bersama secara online pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 7 malam. Dan untuk minggu depan pada tanggal 19 April 2020, kami mengundang segenap jemaat untuk mengikuti ibadah online pada pukul 8 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mark McClendon dengan tema Bangkit dan Menjadi Terang. Pastikan kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dengan mengikuti Daily Devotion. Kunjungi YouTube channel kami di GSJA Batu Tulis, Jakarta. Sekian news GSJA Batu Tulis yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan atau membantu operasional gereja, dapat mentransfer ke rekening BCA 5900992221 dan rekening BNI 00091381123 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Dengan adanya program ini, saya betul-betul merasa terbantu, dipandu dengan bacaan yang kita dapat dari buku ini setiap harinya dan juga firman Tuhan yang kita baca setiap harinya. Saya sungguh merasa dikuatkan di tengah-tengah rasa khawatir karena wabah corona ini. Saya merasa sangat diberkati melalui renungan-renungannya yang sangat relate dan menguatkan dalam kehidupan saya. Juga melalui perkataan-perkataan dalam renungan ini, saya merasa jadi lebih semangat lagi dan disiplin dalam bersekutu dengan Tuhan. Saya merasa ada pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya juga belajar untuk lebih disiplin, untuk lebih termotivasi, dan untuk mengenal sudut pandang baru, hal-hal yang positif dalam hidup saya. Terima kasih. Tapi renungan kemarin yang berjudul Tahan Uji, Tetaplah Setia, dan Jangan Lupakan Tuhan membuat saya lebih sabar bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Yang penting kita harus mengandalkannya. Firman Tuhan yang saya baca selama program 40 Days ini selalu mengingatkan saya untuk tinggal tenang dan diam serta percaya kepadanya, karena disitulah letak kekuatan kita. Kita bersyukur bahwa kita anak-anak Tuhan senantiasa dalam perlindungannya. Kami semakin tahu nilai-nilai untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Melalui pelajaran 40 Day Revival, saya diberkati oleh Tuhan. Iman saya dikuatkan. Terima kasih. Shalom, Jemaat GSJA Batu Tulis yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kita saksikan. Saya percaya banyak kesaksian yang Bapak Ibu Saudara alami selama 40 Days of Personal Revival ini. Saya percaya walaupun program 40 Days ini sudah selesai, tapi kecintaan akan membaca firman dan berdoa tetap ada dalam hati Jemaat GSJA Batu Tulis ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dari program ini dan setia sampai akhir. Saya juga mau berterima kasih untuk setiap panitia yang sudah mempersiapkan program ini dengan luar biasa baiknya. Dan saya juga berterima kasih buat setiap ketua Veiler yang bertanggung jawab dan memelihara setiap anggota Veilernya dan memberi kekuatan buat setiap anggota. Tuhan Yesus memberkati dan salam Veiler, Revival Warrior. Kami hampiri
cinta kudus-Mu Tuhan. Kami mau pandang hanya pada kemuliaan-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu, kebangkitan yang Kau berikan atas setiap kami semua. Sujud di hadapan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berhormat bagiku. Maka jiwaku Tuhan, jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau yang telah bangkit, Engkau yang telah menang atas setiap hidup kami. Kami persembahkan hidup kami Tuhan saat ini di hadapan Allah yang sudah berkorban atas setiap hidup kami. Oh Tuhan, jiwa
terbaik dimanapun engkau berada saat ini. Persembahkan kepada Dia, Yesus Tuhan. Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah menang atas setiap hidup kita. Oh, kami persembahkan sembah kami hanya bagi-Mu. Hidup maka ada hari esok Tuhan. Sebab Engkau bangkit, hidup kami dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kau yang melihat setiap umat-Mu yang menyembah Tuhan di hari ini. Engkau yang tahu setiap jeritan hati setiap umat-Mu saat ini. Kami berdoa, kami persembahkan nyanyian pengagungan yang tertinggi hanya bagi-Mu, Yesus. Kami berserah di dalam karya salib-Mu. Kami boleh bangkit sebab Engkau yang telah membangkitkan setiap kami. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan. Kami taruh tangan kami di dada kami saat ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah pengampunan-Mu sempurna atas setiap kami. Bawa setiap kami untuk tetap ada di dalam-Mu dan Kau di dalam kami. Dan biarlah sungguh kuasa kebangkitan-Mu boleh membangkitkan roh dan jiwa kami saat ini. Kami adalah orang-orang yang penuh di dalam pengharapan kepada Engkau Yesus. Sebab kami punya Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah menang atas segala kutuk dosa dan penyakit. Sebab itu kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau pandang hanya kepada salib-Mu yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati-hati yang menyembah-Mu dimanapun mereka berada. Jamahan-Mu mengalir, pemulihan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang hanya kepada salib, hanya kepada karya salib-Mu Tuhan. Mari semua yang berada dimanapun juga, angkat tangan-Mu, arahkan padanya dengan mata iman-Mu. Katakan dengan iman kepada Dia. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu, katakan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi bersama katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oleh hanya karena salib-Mu Tuhan, kami hidup, kami menang Tuhan. Haleluya. Ada yang mustahil bagimu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Semua karena salib-Mu kami hidup. Semua karena salib-Mu kami menang. Terima kasih Tuhan buat mujizat kuasa kebangkitan-Mu yang Kau nyatakan, yang membuktikan bahwa sungguh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh gak pernah menyesal Tuhan, percaya dan mengikut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan di hari yang istimewa ini, di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan bagi kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini berbicara Tuhan di tengah kami. Kami sangat perlu firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Allah. Pakai dan urapi hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan saja yang disampaikan. Suara Tuhan dinyatakan buat kami. Biar firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan membuat kami semakin bergairah dalam mengiring kepada Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Bahkan bukan hanya kemenangan, tapi kami dibawa menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Memusrahkan sepenuh pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan dan siap terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah. Saya mau ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo sampaikan kepada orang yang ada di dekat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Katakan kepada mereka, selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Baik, terima kasih buat semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sungguh menyadari, kita sebagai umat Kristiani, orang yang percaya kepada Kristus, kita bangga Bapak Ibu Saudara, bangga. Sungguh kita bangga menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Kalau setiap agama punya tokoh masing-masing, punya seseorang yang mereka banggakan. Tokoh-tokoh itu punya yang namanya tanggal lahir. Tokoh-tokoh itu punya yang namanya tanggal kematian. Tapi satu hal, semua tokoh tidak ada yang mempunyai tanggal kebangkitan. Tuhan Yesus, dia bukan cuma hanya bangkit. Alkitab menulis bahwa selama 40 hari dia ada hidup di bumi dan dia bertemu dengan murid-muridnya. Bahkan di hari ke-40 disaksikan oleh 500 orang. Dia naik ke surga Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Selagi Tuhan Yesus masih hidup. Ada 4 kali dia pernah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa satu saat anak manusia akan diserahkan kepada para tua-tua. Ya, dia akan dihukum, dia akan disalibkan, dia akan dianiaya. Dan dia katakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin dia bisa menyebutkan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kristen bukan hanya sekedar agamawi. Tapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh Paskah membuktikan bahwa kita punya Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, saya juga mau sampaikan satu hal. Tidak ada tokoh dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tokoh agama apapun yang pernah atau yang sampai sekarang disebut namanya, dipakai, digunakan untuk mengusir setan atau untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan itu ada kuasa yang terjadi selain nama Yesus. Amin. Hanya Yesus. Orang berdoa dalam nama Yesus. Iblis engkau keluar. Iblis keluar Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sakit penyakit sembuh. Yang sakit disembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena dia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kalau Bapak Ibu Saudara melihat ya tadi baik worship leader dan saya juga sebagai pembicara, kita pakai kaos Veiler nih Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Ini adalah acara puncak dari program yang kami sebut 40 Days of Personal Revival Bapak Ibu Saudara. Inilah hari puncaknya. Ya, setelah kemarin ini masuk hari yang ke-40, inilah hari puncaknya kami. Hari Paskah ini kami planningkan adalah sebagai hari kemenangan buat kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan yang pernah saya sampaikan waktu khotbah saya di minggu lalu ya, bahwa saya bersyukur program ini sudah ada sebelum virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Ya, sehingga kita GSJ Batu Tulis sudah siap dengan keadaan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan ini saya juga mau ingatkan ya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya sebagai Veiler, ketua-ketua Veiler yang ada ya, dikarenakan kondisi yang saat ini masih belum memungkinkan untuk kita bisa melakukan ibadah di rumah-rumah, makanya saya minta tolong kepada ketua-ketua Veiler, kami tetap ya akan menggunakan Veiler yang ada ya untuk sebagai sarana membantu jemaat untuk bisa tetap mandiri di dalam melakukan waktu pribadi dengan Allah ya. Karena itu nanti mulai hari ini Bapak Ibu Saudara akan menerima, ya akan dikirim renungan harian berupa digital Bapak Ibu Saudara. Kalau buku, jurnal mengenai 40 Days of Personal Revival sudah habis. Mulai kemarin Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi mulai hari ini dan terus sampai selama kegiatan gereja belum diadakan, ya setiap hari Bapak Ibu Saudara akan dikirimkan
mengenai renungan harian digital, ya, di mana dalam renungan harian itu Bapak Ibu Saudara nanti bisa ada renungan-renungan yang dibaca, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab, ya, yang mengingatkan kita untuk apakah hari ini Bapak Ibu sudah baca Alkitab 2 pasal, apakah hari ini Bapak Ibu Saudara sudah berdoa minimal setengah jam, ya. Bapak Ibu Saudara itu semua akan terus membantu kita di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita memiliki waktu pribadi dengan Allah yang baik, maka pasti kita akan mengalami pertumbuhan kerohanian. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema yang dicanangkan oleh gereja pada tahun ini adalah mengenai hubungan dengan Paskah kita. Temanya adalah menang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara teliti, Jumat Agung lalu, tema kita adalah Aku Ada. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia gak cuma mati di salib buat menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi dia ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Bukan hanya masa musim-musim yang menyenangkan, tetapi di dalam musim yang gak enak sekalipun Bapak Ibu Saudara, dia tetap ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini, di hari Paskah, kita akan belajar dengan tema adalah menang. Saya mau ajak kita lihat dari Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31, 32, ya. Dan nanti kita akan langsung lanjut ke ayat yang ke-37 Bapak Ibu Saudara, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitab di rumah bisa dibuka sama-sama. Kita akan lihat dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31, 32, ya. Kita lihat 31 terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung kita belajar, dia ada dalam setiap musim hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Roma 8 ayat 31 katakan, kalau Tuhan itu bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Ayat 32 katakan begini Bapak Ibu Saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus yang adalah anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, Allah berikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin ya, kalau hal-hal yang lain Tuhan gak beri buat kita. Amin Bapak Ibu. Ini menandakan kita begitu dikasihi Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu saya mau ingatkan Bapak Ibu sadar. Allah begitu mengasihi kita. Sampai Allah rela anaknya yang tunggal mati di salib. Buat apa? Supaya engkau dan aku, kita orang yang berdosa, engkau diampuni dosa-dosamu. Supaya engkau diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan ya. Baik, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lanjut langsung ya. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-37 ya. Tadi kan dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat 37 katakan begini Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan tadi kan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat 37 jawab ya. Kita bukan cuma menang Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau bilang judul yang lebih tepat, lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara. Ayat ini katakan kalau Allah beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Maka kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan orang yang lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara? Saya mau jelaskan Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang lebih daripada pemenang. Bukan hanya sekedar menang Bapak Ibu Saudara.
Tetapi saya mau singkat begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang mengalami kemenangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Enggak biasa. Di Alkitab kita pernah belajar, khususnya kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara ya. Itu menceritakan bagaimana Yosua berhasil mengalahkan orang Ai. Orang Ai dikalahkan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua ingin maju berperang, Yosua mempersiapkan. Di situ dikatakan ada 30.000 orang bangsa Israel yang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Waktu Gideon ingin mengalahkan orang Ai, Gideon menyiapkan 30.000 orang yang gagah perkasa. Alkitab tulis kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan dia maju berperang melawan orang Ai. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa ada baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang yang dibunuh, dihabiskan semua, gak ada yang disisain Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir 30.000 orang yang gagah perkasa perang melawan 12.000 laki-laki dan perempuan orang Ai. Saya mau bilang itu biasa Bapak Ibu Saudara. Menang sih ya menang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang itu kemenangan yang biasa, bukan lebih dari pemenang. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 dan ke-8 kita akan belajar satu tokoh yaitu Gideon Bapak Ibu Saudara. Allah memerintahkan kepada Gideon untuk memerangi bangsa Midian Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Gideon coba mengumpulkan orang. Kalau kita tahu ada 32 orang pasukan yang siap berperang melawan bangsa Midian. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, terlalu banyak itu, terlalu banyak ya. Nanti kalau kamu menang jangan-jangan kamu bilang bahwa itu sih kita tenang aja kita menang, kita banyak sih, kita hebat-hebat. Tuhan bilang sama Gideon, aku gak perlu 32.000 ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, singkat cerita ya. Pertama Tuhan bilang siapa yang takut gentar, pulang. Kalau kita menulis ada 22.000 orang yang pulang, tinggal 10.000. Tapi Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak, pulang lagi ya, kurangin terlalu banyak, coba bawa ke sungai, siapa yang minum kayak anjing itu pulang, ya nggak kepakai yang seperti itu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara hanya ada 300 orang. Menurut akal manusia Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin. Saya bilang kenapa nggak mungkin? Kalau kita pelajari dalam Yosua Hakim-Hakim pasal yang ke-8 di situ dijelaskan bahwa orang Midian yang dikalahkan oleh bangsa Israel saat itu, khususnya oleh Gideon, itu jumlahnya Bapak Ibu Saudara ada 135.000. Bukan cuma 135.000 orang laki-laki perempuan Bapak Ibu Saudara. Tetapi disebutkan 135.000 orang yang bersenjata pedang Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka siap berperang. Bukan cuma wanita berarti 135.000 orang bersenjata pedang. Gideon cuma 300. Gak masuk di akal Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat. Gideon dia taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia maju berperang. Dengan 300 orang yang bersama dengan dia. Dia mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Ini yang saya sebut Bapak Ibu Saudara. Inilah orang yang lebih daripada pemenang. Mestinya gak mungkin, gak bisa itu terjadi. Tetapi Gideon mengalami. Kenapa? Karena dia beriman. Dia percaya dan dia taat kepada Tuhan. Mengapa 300 orang bisa mengalahkan 125.000 Bapak Ibu Saudara? Yosua pasal 23 ayat 10 katakan. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Amin. Nggak mungkin, tapi kalau bersama dengan Tuhan. Kalau Allah yang berperang. Satu orang bisa ngejar 1.000 orang Bapak Ibu Saudara. Ayat lain katakan
2 orang bisa mengejar 10.000 orang Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Hanya dengan Allah kita dapat lakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Kalau kau mau menjadi lebih dari pemenang, hanya dengan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang? Nah pada hari ini penekanan ayat saya, kita lihat dalam ayat yang ke-37 ya, saya ulangi sekali lagi di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kunci kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Gak lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersama dengan Dia. Kalau kita sendiri, saya cuma mau ibaratkan kita tuh angka 0 Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu angka 1. Kalau kita sendiri 0 besar, kita gak ada apa-apanya, nothing. Tapi kalau Tuhan angka 1 ada di depan kita menjadi 10. Kita sanggup melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah sekarang saat ini saya mau kita melihat ya bagaimana mengenai bersama dengan Dia. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Ya. Bersama dengan Dia artinya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan gak mengalami kuasa yang luar biasa dalam hidupnya. Karena mereka gak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Percayanya cuma setengah-setengah. Kalau Gideon cuma ngelihat 300 orang, bangsa Midian banyaknya bukan main. Dia gak ngalami mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Gideon gak peduli berapa banyak orang di sana. Kalau Tuhan bicara kepada dia, kalau Tuhan perintahkan dia melangkah Bapak Ibu Saudara. Nah pada hari ini ya saya ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara ya, betapa pentingnya kita beriman kepada Tuhan. Karena saya melihat nih belakangan ini sepertinya antara beriman dengan gak bijak seperti beda-beda tipis gitu Bapak Ibu ya. Wah kamu gak bijak begitu ya. Nah saya mau ingin sampaikan khususnya dalam situasi kondisi yang kita sedang alami saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Apa itu pengertian iman dan hikmat? Saya pernah bahas dalam waktu yang cuma singkat dalam daily devotion yang saya sampaikan beberapa waktu lalu ya. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu iman, tapi gak cuma perlu iman, kita juga perlu hikmat. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita gak bisa berkenan kepada Allah kalau kita gak punya iman Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kita juga nggak boleh, lain pihak kita nggak boleh juga mengabaikan hikmat Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan kasih kita hikmat, maka Tuhan juga mau kita menggunakan hikmat kita Bapak Ibu Saudara. Matius 22 ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan mau engkau pakai. Kita pakai akal budi kita dalam mengasihi Dia Bapak Ibu Saudara ya. Juga demikian saya mau sampaikan. Kita pun harus menggunakan akal budi kita Bapak Ibu Saudara ya. Dalam menghadapi masalah yang ada saat ini. Ada beberapa tipe yang saya mau sampaikan. Yang pertama ya tipe anak-anak Tuhan. Yang dikatakan ada orang yang beriman tetapi tidak memakai akal budi yang Tuhan berikan. Saya mau bilang orang ini gak bijak Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih dia iman, tapi dia gak peduli dengan akal budi yang ada. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, ada yang namanya hukum alam. Ya, apa itu hukum alam? Ya hukum alam itu hukum yang terjadi secara normal Bapak Ibu Saudara. Contoh apa contoh? Kalau kita gak makan, perut kita lapar. Kalau kita kerja terlalu capek, sampai malam kurang tidur, istirahat, kita bisa sakit Bapak Ibu Saudara. Kita berjalan di atas air, kita kecemplung. Demikian juga
Engkau boleh nggak mau ngakuin gaya gravitasi. Gravitasi kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, gravitasi bumi. Setiap benda kalau dijatuhkan akan jatuh ke bawah. Engkau boleh berdoa dalam nama Yesus. Kau loncat dari hotel lantai 20 ke bawah. Walaupun waktu kau loncat kau berseru nama Yesus, tetap Bapak Ibu Saudara kau akan jatuh ke bawah karena ada hukum alam yang berlaku. Ya, kau akan mati jatuh ke bawah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu yang saya sebut dengan hukum alam Bapak Ibu Saudara. Nah inilah untuk menghadapi hukum alam ini kita perlu hikmat. Yang saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau kita banyak mendengar kenapa ada banyak hamba Tuhan meninggal dunia karena terkena virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara saya percaya bukan karena mereka gak beriman atau kurang beriman. Bukan karena mereka gak punya hikmat. Tetapi semata-mata saat itu mereka belum sadar Bapak Ibu Saudara. Kalau penyebaran virus itu begitu mudah dan sangat cepat. Nggak sadar saat itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita nggak sadar? Ya. Kalau kita orang yang bekas kena sakit virus COVID, dia pegang sesuatu di situ. Dia pergi dan kita pegang tempat itu nyebar kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kita biasanya selamat shalom apa nggak ada masalah. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi sekarang jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara salaman-salaman dengan orang yang punya penyakit COVID-19. Ya. Karena itulah cara bekerjanya virus. Kita sebagai anak Tuhan kita harus mengerti bagaimana virus itu bekerja. Nah, untuk itu saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, sebagaimana juga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kita minta sama Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kalau kita tahu bahwa virus itu cara menyebarnya, ya, bagaimana cara menyebarnya virus? Ya pertama katanya karena daya tahan tubuh yang nggak sehat, ya nggak bagus daya tahan tubuh saat itu, dan juga cara bekerjanya dengan droplet, ya, juga melalui fisikal, sentuhan fisik Bapak Ibu Saudara. Nah sebagai anak-anak Tuhan yang bijak tentunya kita harus pakai masker kemanapun kita pergi. Ya, kita harus sering-sering cuci tangan untuk jaga daya tahan tubuh yang sehat. Ya, kita harus istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi, minum vitamin C setiap hari. Ya, itu perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara supaya daya tahan tubuh kita sehat. Ya, demikian juga kita harus jaga jarak atau physical distancing. Baik juga kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kayak gini, kita membatasi diri untuk tidak keluar rumah, untuk ada di dalam rumah. Ya, sehingga kita diminimalis untuk terjadinya penyebaran virus COVID kepada tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang saya mau bilang, inilah hikmat Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita percaya dengan iman, tapi kita juga harus pakai hikmat kita. Ada yang kedua, ada orang yang cuma pakai hikmat Bapak Ibu Saudara. Tapi dia gak percaya sama, dia gak beriman. Saya mau bilang orang yang seperti ini gak beda sama orang duniawi. Ya, orang dunia sama. Ya, mereka, oh ya ini untuk menjaga supaya virus gak mengena sama kita. Oh kita mesti mengurung diri di rumah, gak ngapa-ngapain. Ya itu paling bagus sih Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kita ngurung diri di rumah terus, gimana apa kita gak perlu makan? Kan kita perlu kerja juga untuk hidup. Bagaimana kita perlu makan? Bagaimana kita perlu melakukan aktivitas? Dalam daily devotion saya pernah sampaikan bagaimana ibadah online ini bisa ada kalau nggak ada orang yang mau keluar untuk pergi rekaman. Nggak bisa daily ibadah online ada. Bagaimana kalau ada yang meninggal minta dilayani? Berarti gereja nggak ada yang mau melayani dong. Kalau hamba-hamba Tuhan bekerja nggak berani keluar rumah untuk melayani ibadah pemakaman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya memakai hikmat, tidak percaya, saya cuma mau bilang kita nggak beda dengan orang duniawi dan engkau nggak akan mengalami hal yang luar biasa daripada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan jangan hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Allah memerintahkan kita untuk hanya pakai otak kita doang. Kita cuma pakai hikmat kita doang. Ya.
Tetapi lebih dari itu Tuhan mau kita lebih percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu Amsal 3 ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena saya bilang tadi, orang yang cuma pakai hikmat, dia gak ngalami hal apa-apa. Karena normal aja hidupnya, biasa aja, semua orang juga ngalami Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang berhikmat, tapi dia beriman. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia bukan cuma dilepaskan dari kesulitan yang ada, tapi dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sampai saat ini mujizat masih bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Ya, kita percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terutama bagi orang-orang yang sungguh bersandar kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara waktu tahun 2013. Bulan Oktober. Dalam pemilihan gembala sidang di GSJ Batu Tulis, saya terpilih sebagai gembala sidang. Waktu itu, waktu saya terpilih sebagai gembala sidang, saya merasa saya masih muda Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini gereja yang banyak jemaat yang senior. Ya. Jadi saya rasa, jemaatnya juga banyak. Saya rasa kecil hati Bapak Ibu Saudara, saya takut sekali Tuhan, saya takut mengembalakan sidang ini. Dalam keadaan yang seperti itu, satu hal saya buat Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu Tuhan mesti buat apa. Tapi satu hal Tuhan, saya mau bersandar pada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi Amsal pasal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya banyak berdoa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam doa saya Tuhan perintahkan kepada saya. Adakan doa puasa 40 hari. Ajak jemaat Batu Tulis. Adakan doa puasa selama 40 hari. Belum pernah ada selama ini Bapak Ibu Saudara. Ya, belum pernah ada Batu Tulis mengadakan doa puasa 40 hari. Dan saya jujur, saya juga belum pernah doa puasa 40 hari saat itu. Kalau doa puasa yang cuma sebulan, ikut yang orang muslim sekali itu saya sering ikut. Dan saya gak pernah kalah. Ya. Tapi doa puasa 40 hari khusus gak pernah. Hari itu saya ambil sikap, kita adakan doa puasa 40 hari. Tanda apa? Saya bersandar kepada Tuhan. Saya bergantung kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ini satu aja kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Salah satu hal yang menjadi gangguan dalam pikiran saya. Dalam program kerja yang kami buat di tahun 2014, kan saya 2013, saya gembala Oktober 2014 kita canangkan persembahan sulung sebesar 275 juta Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara yang di GSJ Batu tahu, persembahan sulung itu diangkat setiap tanggal 1. Waktu tanggal 1 kita ajak jemaat, ayo kita berikan persembahan buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang sudah mimpin kita selama tahun sebelumnya. Awal tahun adalah baik, kita mulai dengan kita bawa persembahan sulung kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, persembahan sulung jalan. Waktunya kalau gak salah itu sekitar bulan April. Udah 4 bulan. Biasanya persembahan sulung itu terkumpul tuh di Januari paling banyak Bapak Ibu Saudara. Sisa-sisanya dia di minggu-minggu kemudian, ya di Februari awal masih ada dah. Tapi kalau udah di April tuh udah susah dah. Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, waktu di bulan April, itu yang terkumpul baru 175 juta sekian. 174 juta sekian. Intinya masih kurang hampir 100 juta lagi Bapak Saudara. Tentu saya orang yang baru pertama kali menggalakkan sidang Bapak Saudara. Di Batu Tulis. Saya lihat anggaran yang defisit 100 juta itu bukan hal yang kecil buat saya. Tuhan. Kalau ini aja gak kecapai 100 juta. Bagaimana program kerja gereja ke depan bisa berjalan? Tapi satu hal saya taat. Tuhan bilang adakan doa puasa 40 hari. Ya tentu sebagai pemimpin saya menjadi teladan. Saya lakukan doa puasa selama 40 hari. Singkat Bapak Ibu Saudara. Di hari yang ke-40, hari terakhir saya mengadakan doa puasa. Itu jatuhnya hari Minggu. Saya ingat banget hari Minggu. Dan kebetulan, gak kebetulan Bapak Ibu Saudara. Di hari itu warta gereja memuat info mengenai penerimaan persembahan sulung. Karena memang ada sebelumnya yang menyumbang persembahan sulung. Nggak gede, kalau nggak salah 200 ribu waktu itu nyumbang Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang dana yang terkumpul oleh gereja katakanlah 175 juta Bapak Ibu Saudara. Masih kurang 100 juta. Waktu pulang, ada satu bapak salaman sama saya. Dia bilang sama saya, Pak, Tuhan gerakan saya untuk menutupi kekurangan ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Karena itu pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau ajak. Kalau engkau mau menjadi orang yang lebih daripada pemenang.
Kau nggak cuma hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi bergantung, percaya penuh kepada Tuhan. Maka kau akan melihat bagaimana Dia berkarya dalam kehidupanmu. Nah, sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari Paskah, ada 2 jenis Paskah yang ada Bapak Ibu Saudara. Paskah orang Yahudi, ya. Saya sebutnya Paskah orang Yahudi adalah Paskah yang terjadi di Perjanjian Lama, yaitu kalau dari bahasa aslinya itu Pesah Bapak Ibu Saudara, ya, atau Pasa. Diterjemahkan menjadi Pesah. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, bahasa Inggrisnya juga disebut dengan Passover. Tuhan melewati. Kita tahu kisahnya Bapak Ibu Saudara ya. Di mana pada malam itu malaikat maut dia mengelilingi daerah Mesir. Setiap rumah yang diambang pintunya nggak ada darah domba, maka anak sulung, ternak yang sulung semua mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada darah domba yang terpecik di pintunya, maka ke rumah itu akan dilewati. Ya. Makanya waktu mereka keluar dari Mesir, mereka merayakan ini sebagai Paskah Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan melewati. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya sebagaimana berita Paskah hari ini, Tuhan akan melewati engkau dari virus COVID-19 yang ada saat ini? Paskah bicara Tuhan melewati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melewati saya dari virus COVID-19. Dia akan melindungi saya kalau saya pakai hikmat saya Bapak Ibu Saudara. Dan terlebih lagi saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang Paskah yang kedua, itu bicara tentang Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang kita rayakan saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu Paskah itu dirayakan setiap bulan Nisan tanggal yang ke-14. Itulah Paskah bangsa Yahudi selama seminggu penuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Bulan Nisan itu bulan apa? Ya adalah bulan Maret, bulan April. Ya makanya kalau kita lihat sekarang nih kita ngalami kok Paskah ganti-ganti tanggalnya ya, beda sama Natal. Kalau Natal selalu tanggal 25 Desember. Tapi kalau Paskah dia lihat mana yang Jumat nih. Yang Jumat lebih dekat yang mana nih? Yang lebih dekat jatuh ke tanggal 14 Nisan yang mana? Nah itu yang dirayakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kalau yang sekarang yang kita rayakan Paskah itu adalah bukannya Paskah yang bangsa Yahudi. Ya, tetapi Paskah merayakan Yesus bangkit dari kematian. Ini membuktikan dia menang dari maut. Perkataannya waktu dia hidup saya akan mati, akan bangkit di hari yang ketiga itu benar. Itu juga berarti bahwa dia pernah berkata akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu janji Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia bilang akulah kebangkitan dan hidup, benar dia mati. Dia bangkit, dia hidup Bapak Ibu Saudara. Dan dia janji kepada kita pengikutnya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kita akan mati Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan iman kita percaya, kita akan hidup. Dan kita akan ada bersama-sama dengan dia. Kita dibangkitkan, kita ada bersama-sama dengan Allah di sorga Bapak Ibu Saudara. Dia janji kalau nanti aku sudah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali. Aku akan membawa engkau di tempat di mana aku berada. Bapak Ibu Saudara, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Yesus berada itu kita sebut sorga Bapak Ibu Saudara. Kita percaya sungguh. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan ada di sorga bersama dengan dia. Hari ini berita Paskah yang kedua. Kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, bagaimana dengan engkau? Engkau punya pergumulan hari ini? Apakah engkau punya beban berat yang begitu menekan hidupmu? Bapak Ibu Saudara percaya hari ini. Kalau tadi ya anaknya yang tunggal aja Tuhan sudah beri buat kita. Masa masalah bebanmu yang berat begini Tuhan gak tolong engkau. Ya, engkau pasti sanggup, amin. Hari ini jangan lagi menjadi orang yang hanya dibebani. Orang yang sepertinya hidup dalam beban yang berat. Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan gak ada beban yang berat. Karena Tuhan Yesus sudah pikul di kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau selama ini engkau masih hidup di dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, Paskah, engkau harus bangkit dari kematian. Engkau enggak lagi hidup di dalam dosamu, tinggalkan dosamu. Sungguh-sungguh kembali kepada dia, Bapak Ibu Saudara.
Paskah adalah kemenangan. Alami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau selama ini kau rasa takut, aduh saya takut Pak. Saya takut ketemu orang. Saya takut nanti keluarga saya, aduh kena COVID. Itu wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya iman, engkau punya hikmat, Tuhan akan lindungi engkau. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kau jadi orang-orang yang menang. Orang yang sungguh bersandar pada Tuhan. Akan banyak kesaksian ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia gak hanya hidup dari akalnya, tapi dia sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjadi lebih dari pemenang. Growing up in Christ, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Gak peduli Tuhan siapa orang tua kami. Tapi kami bersyukur melalui mereka saat ini Tuhan. Kami boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kami sungguh sadar Engkau sungguh Tuhan. Kematian, kebangkitanmu dari kematian membuktikan bahwa sungguh Engkau Tuhan. Dan karena itu kami gak pernah nyesel Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Bahwa kami yang percaya kepada Engkau, kami akan mati tapi kami akan bangkit. Kami akan tinggal dan memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat Paskah hari ini. Tuhan, hamba berdoa merindu anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan semua yang mendengar firman Tuhan. Kami gak cuma jadi orang yang menang. Tapi kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Makasih Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hamba kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan, ya kita boleh dikuatkan kembali atas pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Peter Buntoro. Terima kasih buat firman yang boleh menguatkan setiap kita di momen kebangkitan Tuhan kita Yesus. Sungguh kita bersyukur kalau kita punya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab ada jaminan keselamatan atas setiap kita Bapak Ibu Saudara, amin. Sebab itu biarlah pada kesempatan ini saya tergerak bagi setiap kita, dimanapun kita berada, mungkin engkau masih belum yakin dengan keselamatanmu. Pada saat ini adalah momen yang tepat untuk engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus. Engkau boleh terima Dia, buka hatimu di tengah situasi yang tidak tahu, ya, dengan situasi yang tidak menentu ini. Tapi engkau butuh keselamatan dari Tuhan. Mari bawa hatimu, terima keselamatan daripadanya. Saya tergerak untuk kita bersama-sama berdoa. Mari taruh tangan kananmu di dadamu jikalau engkau sungguh-sungguh rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan, ini aku sudah dengar firman-Mu mengenai kuasa kebangkitan-Mu di mana engkau sudah mati, kau berkorban bagi hidupku, bahkan bagi setiap umat manusia. Dan saat ini Tuhan, aku menyadari akan segala dosa kesalahanku. Dan saat ini Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang kulakukan. Dan kalau mungkin aku jauh daripadamu, saat ini aku mau kembali, aku mau terima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Dan terus berkarya, hidup di dalam kehidupanku dari hari ke hari Tuhan. Dan aku percaya jaminan keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Saat ini juga saya berdoa Tuhan. Saya percaya setiap jiwa-jiwa yang terima akan Engkau. Satu jiwa malaikat di surga bersorak-sorai. Dan kami percaya Tuhan, kami GSJ Batu Tulis Tuhan, terbuka untuk setiap jiwa-jiwa yang rindu Tuhan untuk boleh lebih dekat lagi bersekutu dengan Engkau. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa membawa setiap kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami tahu saat ini tidak saat-saat yang baik. Begitu banyak kekhawatiran, ketakutan. Tapi di momen Paskah ini Tuhan,
Kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Engkau yang sudah menang atas maut, Engkau yang sudah bangkit atas setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap teguh dan kuat di dalam memegang akan janji-Mu Tuhan. Sebab kami punya jaminan keselamatan, yaitu kami boleh hidup kekal di dalam kerajaan-Mu, memerintah selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa atas setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya Gereja Batu Tulis. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Baik yang butuh pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang jamah setiap hati-hati. Yang butuh penghiburan Tuhan, Roh Kudus Engkau ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu yang tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih buat Roh-Mu yang hidup atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap para medis Tuhan yang sedang merawat setiap pasien-pasien yang sedang terjangkit COVID Tuhan 19. Kami berdoa beri kekuatan perlindungan-Mu sempurna atas setiap pekerja-pekerja yang ada, volunteer yang ada Tuhan, yang menangani setiap pasien yang sakit Tuhan. Kami berdoa biar kuasa ilahi, kesembuhan-Mu boleh terjadi atas setiap pasien-pasien yang ada. Mereka boleh disembuhkan oleh kuasa ilahi, oleh kuasa jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa kami Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberi hikmat pada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Bahkan aparat-aparat yang ada yang menangani kondisi yang ada saat ini Tuhan. Mari Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang menjagai Tuhan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia Tuhan boleh kembali dipulihkan Tuhan. Ekonomi boleh kembali pulih Tuhan. Kondisi yang ada Tuhan, sakit penyakit boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan segala sesuatu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal selain kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami berkatakan dengan iman bahwa sakit penyakit ini juga Tuhan tidak ada yang kekal. Semua ada kadaluasanya, ada masa berakhirnya Tuhan. Hanya kami mau pegang tetap setiap kepercayaan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Segala sesuatu akan lewat dan kami akan muncul sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kami punya Allah yang sudah menang atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, memimpin, menuntun setiap kami semua Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini mari kita semua boleh mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kuasa-Mu yang ajaib memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau selalu setia menyenangkan hatimu selamanya. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Your power
sing your love, we will praise your power. Be exalted, oh Lord, in your strength. Your presence makes me glad. Your mercy makes me blessed. Be exalted,